Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi dalam kesempatan renungan hari ini. Pernahkah Anda ditawarkan atau diberikan tanggung jawab, tapi kemudian merasa tidak mampu? Kehidupan kita sebagai anak Tuhan selalu dipenuhi dengan tanggung jawab, baik dalam keluarga sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, dalam pekerjaan, sebagai bos, pimpinan, sebagai karyawan, sebagai abang Gojek, sebagai abang Grab, ataupun dalam gereja sebagai gembala sidang, sebagai vikaris, sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, sebagai majelis, bahkan sebagai koster, ataupun dalam bermasyarakat sebagai tetangga. Itu tanggung jawab sebagai pengurus RT, RW, macam-macam, ada banyak tanggung jawab. Tahukah Anda bahwa semua tanggung jawab tersebut adalah pemberian Allah kepada Anda, kepada saya, kepada kita, agar melalui tanggung jawab tersebut kita dapat bersaksi sebagai Kristen di tengah-tengah dunia. Nah, menerima tanggung jawab itu mudah. Sulitnya itu melaksanakan tanggung jawab itu sulit. Ada yang menerima tanggung jawab kemudian sanggup melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Ada yang menerima tanggung jawab terus tidak mampu, tidak sanggup melaksanakannya. Bahkan ada yang menolak tanggung jawab karena tidak mampu, karena merasa saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Nah, apa pengalaman Anda saat menghadapi tanggung jawab? Nah, renungan hari ini adalah diambil dari Yesaya pasal 6 ayat 8. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tema firman Tuhan pada hari ini ialah, ini aku, utuslah aku. Alkitab menceritakan sikap kesatria Yesaya saat menghadapi panggilan, saat menghadapi tanggung jawab. Ya, pelayanan Yesaya tergolong sulit kalau kita baca Alkitab, ya, karena ia seringkali menyatakan nubuat Tuhan tentang hukuman, bukan tentang berkat. Nah, kalau ketemu raja yang takut Tuhan, ya, ia akan dihormati sebagai pembawa pesan Tuhan. Tapi sebaliknya bisa dibunuh kalau ketemu raja yang tidak takut Tuhan. Kamu ngomong apa sih? Mengancam-ngancam. Gitu. Jadi menurut sejarah Yahudi, Yesaya mati digergaji sebagai nabi. Jadi menerima dan melaksanakan tanggung jawab apapun bentuknya pasti memiliki resiko. Namun yang utama bukan tentang tanggung jawab tersebut. Itu hal kedua. Yang penting ialah sikap hati saat menerima tanggung jawab itu, saat menghadapi tanggung jawab itu. Nah, Yesaya mempunyai sikap hati yang unik saat menerima panggilan Tuhan untuk menerima tanggung jawab itu. Ada 2 poin dari renungan tema pada hari ini. Poin yang pertama, ini aku. Poin yang kedua, utuslah aku. Nah, poin yang pertama, ini aku. Makna dari pernyataan ini aku ialah sikap rela hati dengan segala kemampuan dan ketidakmampuan. Jadi ketika Yesaya berkata, ini aku, dia rela menerima tanggung jawab dengan segala kemampuan dan ketidakmampuan dirinya dalam mengemban tanggung jawab tersebut. Jadi bahasa kerennya gini, apa adanya saya gitu. Jadi diri sendiri gitu. Ya, saya mampu, saya juga memiliki ketidakmampuan. Saya punya kekuatan, saya juga punya kelemahan. Ini saya. Ya. Jadi kita berkata seperti Yesaya, aku siap Tuhan. Aku siap jadi abang, jadi kakak. Aku siap jadi suami.
Aku siap jadi istri dengan segala kemampuan dan ketidakmampuanku. Aku siap jadi ayah. Aku siap jadi ibu. Aku siap jadi majelis gereja. Aku siap jadi ketua kelas. Aku siap jadi karyawan. Aku siap jadi apa? Apa yang sedang Anda hadapi saat ini? Tanggung jawab apa yang sedang Anda hadapi saat ini? Apakah Anda akan berkata, ini aku siap menghadapi tanggung jawab tersebut. Aku dengan segala kemampuan dan ketidakmampuanku siap menjadi apa saja yang engkau mau. Perkataan ini aku juga mengandung makna siap belajar, siap ditegur, siap dikritik, siap diberi masukan, siap melakukan apa yang menurut Anda sendiri mustahil untuk dilakukan, tapi Anda siap. Ini maksud dari perkataan ini aku. Perkataan ini aku adalah bentuk optimisme. Setiap orang yang berkata atau bersikap ini aku patut dihargai karena sikap optimisme ini. Karena ini langkah pertama. Langkah pertama sudah optimis. Ya, kita akan selalu ketemu orang-orang yang pesimis dan berkomentar sinis atau kurang percaya terhadap optimisme kita. Tak mengapa dunia di sekitar memandang rendah kita sebagai anak muda. Tak mengapa dunia sekitar kita, orang-orang sekitar kita meragukan kemampuan kita, mempertanyakan optimisme kita. Tak mengapa. Kalau saya boleh pinjam istilah sekarang, EGP, emang gue pikirin. Maksudnya, saya nggak mau mikirkan pesimisme mereka, keraguan mereka, ketidakpercayaan mereka. Memang gue pikirin. Ucapkan saja, terima kasih untuk pesimisme kamu. Terima kasih terhadap semua respon tanggapan mereka yang negatif. Jadikan semua itu bahan bakar bagi kita untuk terus maju. Karena apa? Karena hal yang terpenting dari ucapan ini aku ialah perkataan selanjutnya. Utuslah aku. Poin kedua, utuslah aku. Teman-teman yang terkasih, kepercayaan diri itu baik. Beberapa waktu lalu kita berdiskusi ya tentang kepercayaan diri. Ada yang bertanya dan saya menjelaskan dengan panjang lebar. Itu jadi pegangan atau modal awal yang baik. Ketika Yesaya dengan percaya diri berkata, ini aku, dia punya modal yang kuat. Anak dari keluarga berada, golongan bangsawan di Israel waktu itu, di Yerusalem. Berpendidikan cukup baik. Yesaya terkenal sebagai sastrawan yang hebat. Juga Yesaya didukung oleh istri yang pintar, istri yang hebat juga. Jadi Yesaya punya modal untuk berkata, ini aku. Cukup percaya diri. Secara finansial, secara ekonomi, Yesaya tidak takut. Secara politik, dia punya hubungan yang kuat dengan kerajaan, dengan keluarga raja. Secara sosial, Yesaya dihormati di tengah-tengah masyarakat. Berasal dari keluarga yang dihormati. Jadi, Yesaya berhak sombong kalau mau dibilang. Ia berhak merasa mampu. Tapi apa yang saya katakan selanjutnya? Utuslah aku. Apa maksudnya? Apa maksud perkataan utuslah aku? Ingat ketika Musa mau diutus, kalau saya baca kisahnya itu tertawa, kesal, gemes sama Musa. Ketika Musa mau diutus tuh, Musa berkelat-kelit sampai Tuhan akhirnya kesal. Tahu nggak? Kalau kita baca itu dalam Keluaran, Tuhan kesal gitu. Berkali-kali Tuhan yakinkan dia bahwa aku yang utus kamu, aku ini loh Tuhan, aku akan menyertai kamu. Kenapa? Karena aku yang utus kamu. Kamu pergi atas nama aku, kamu melaksanakan tugas tanggung jawab atas nama aku. Jadi apa makna
perkataan utuslah aku. Yesaya berkata, utuslah aku. Karena Yesaya mengerti bahwa semua kemampuannya tidak dapat diandalkannya. Dia tidak dapat mengandalkan semua kemampuan yang ada, semua sumber daya yang ada untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Tapi Yesaya yakin ketika Tuhan mengutus, Ia akan menyertai, sehingga Yesaya dapat melaksanakan semua tanggung jawab dengan baik. Ini aku. Artinya aku siap dengan segala kemampuan dan ketidakmampuan aku. Utuslah aku. Artinya sertai aku agar aku berhasil. Saudara yang kasih Tuhan, teman-teman pemuda, kesimpulannya ialah ini aku, utuslah aku. Atau kata lain, aku siap Tuhan, buat aku berhasil. Aku siap jadi ayah Tuhan, buat aku berhasil sebagai seorang ayah. Aku siap jadi suami Tuhan, aku siap jadi istri Tuhan, buat aku berhasil Tuhan. Aku siap jadi karyawan Tuhan, buat aku berhasil. Aku siap jadi pelayan, aku siap jadi majelis, buat aku berhasil. Aku siap jadi apapun tanggung jawab yang akan diberikan kepadaku. Karena aku tahu, kalau Engkau berikan tanggung jawab kepadaku, Engkau juga akan memampukan aku. Utuslah aku, karena penyertaan-Mu yang kubutuhkan. Jadi kunci agar penyertaan Tuhan nyata dalam penyelesaian tanggung jawab yang kita emban ialah rajin berdoa, rajin baca dan renungkan Alkitab. Kenapa? Rajin berdoa itu ialah komunikasi dengan Tuhan yang intens. Anda kalau sama pacar Anda atau yang sudah menikah sama istri, suami Anda bayangkan coba kalau diam-diaman di rumah seharian aja, pasti pikirannya macam-macam di kepala. Dia kok nggak mau bicara sama saya, dia kok nggak mau chat sama saya, nggak mau WA, ada apa ya. Jadi komunikasi berjalan tidak baik. Akhirnya apa? Terjadi masalah. Tidak ada satu tujuan. Yang satu tidak tahu kebutuhan yang lain, sehingga tidak bisa saling memenuhi kebutuhan. Ini yang terjadi ketika kita malas berdoa. Tidak ada komunikasi yang erat dengan Tuhan, sehingga kita tidak tahu apa maunya Tuhan. Tuhan tahu maunya kita, tetapi Tuhan menginginkan komunikasi yang erat. Baca dan renungkan Alkitab. Alkitab itu perkataan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengerti apa yang Tuhan mau, baca renungkan Alkitab. Baca. Nah ini baca dan renungkan Alkitab ini nggak bisa yang satu lebih banyak. Wow, doa puasa tapi malas baca renungkan Alkitab. Baca renungkan Alkitab tapi malas berdoa. Ini seperti dua kaki. Anda bayangkan kalau Anda berjalan dengan kaki yang pincang, sulit kan? Sulit. Jadi hidup tidak akan seimbang. Hidup rohani kita mengalami ketidakseimbangan kalau kita tidak melaksanakan rutinitas baca Alkitab dan berdoa. Doa dan baca Alkitab ini. Nah, berikut saya tantang Anda ya, untuk berdoa dan baca Alkitab. Dua hal ini. Berdoa secara teratur setiap bangun pagi dan setiap sebelum tidur malam selama 1 minggu ini. Selama 1 minggu ini. Jangan lupa bangun pagi doa. Malam tidur, sebelum tidur doa. Dan apa yang akan Anda alami, rasakan nanti. Selama 1 minggu ini. Fokus. Yang kedua, renungkan satu saja ayat Alkitab selama 1 minggu ini. Renungkan dan berusaha cari artinya. Ya. Japri saya. Jika ada pertanyaan tentang doa, tentang ayat yang Anda baca itu, pilih ayat apa saja. Saya tunggu ya respon Anda. Sampai jumpa lagi. Mari kita tidak ada ragu berkata, ini aku, utuslah aku dalam setiap tanggung jawab apapun.
di keluarga, di gereja, di tengah masyarakat, di pekerjaan, berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku, saya siap Tuhan, buatlah saya berhasil. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.